Nah, bagaimana kondisinya ketika seseorang hamil di bulan Ramadan, kemudian dia tidak mampu melaksanakan saum? Apakah dia mengqadha ataukah dia bayar fidyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa berjumpa di majelis yang mulia ini. Dan kita berharap semoga di awal malam ini yang kita isi dengan beribadah kepada Allah dan juga bermajelis di majelis ilmu ini, semoga Allah jadikan dan catatkan semua amal kita sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Jemaah sekalian, karena Ramadan segera tiba dan pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan fikih, ada baiknya kita membahas tentang persiapan kita menghadapi bulan yang mulia, agar kita mengetahui dan mendahului Ramadan ini dengan ilmu, dan dengan ilmu tersebut kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya amal di bulan Ramadan nanti. Kita akan bahas secara global beberapa hal yang penting di antara yang terpenting. Kita mulai pembahasan ini dengan definisi daripada saum. Penulis Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ta'rifus siyam, definisi saum. As-siyamu lughatan, saum secara bahasa adalah al-imsaku wal imtina' ani syai', yaitu seseorang yang al-imsak, itu menahan dirinya, wal imtina' dan juga mencegah dirinya ani syai' dari sesuatu. Jadi dikatakan saum adalah menahan dari sesuatu. Karena dalam ibadahnya mas sekalian, ibadah itu ada yang dilakukan dengan menunaikan, mengerjakan. Ada juga ibadah yang bentuknya menahan. Ibadah dalam bentuk melakukan seperti sholat. Sholat kita laksanakan dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lain, beda dengan saum. Kalau saum itu bukan mengerjakan tapi menahan. Menahan dari apa? Makan, minum, berhubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan. Tidak melakukan tapi malah menahan. Maka ini ibadah yang bentuknya adalah al-imsak, yaitu menahan. Adapun definisi syar'i adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala niatnya bil imsaki, dengan cara menahan diri, anit ta'ami wasyarabi wal jima', dari makan, minum dan berhubungan suami istri. Tiga ya, berarti menahan diri dari tiga hal: makan, minum dan berhubungan dari suami istri. Min tulu'il fajr, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Niatnya untuk beribadah kepada Allah, caranya dengan menahan dari tiga hal: makan, minum dan jima'. Waktunya min tulu'il fajr ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini definisi dari saum. Kita lewat beberapa hal jemaah sekalian, dan kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan berkaitan dengan mufsidatus shiyam, hal-hal yang bisa membatalkan saum. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan saum? Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan fi nahari Ramadan, yaitu makan dan minum secara bersengaja di siang hari bulan Ramadan. Kenapa makan dan minum disatukan? Karena aktivitas makan dan minum terkadang tidak bisa dipisah. Kalau makan ya pasti dengan minumnya. Nah, makan dan minum ini bisa membatalkan saum Ramadan
Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu apa? Fajar. Maka makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu apa? Fajar. Itu ketika fajar menyingsing. Kapan fajar itu menyingsing? Di waktu datangnya sholat subuh. Azan subuh berkumandang, disitulah fajar menyingsing. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minumlah sampai batas terakhirnya kapan? Fajar. Berarti setelah datangnya fajar kita tidak boleh lagi makan dan minum. Itu batasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atimmus siyama ilal lail, dan kemudian sempurnakanlah saum sampai malam hari. Malam hari itu kapan? Maghrib atau isya? Maghrib. Karena ayat ini menyebutkan tentang lail dan Nabi SAW mempraktekannya, yaitu malam yang dimaksudkan adalah awal malam, yaitu ketika datang waktu maghrib, ketika matahari tenggelam, maka disitulah waktu seseorang berbuka saum. Maka ini adalah menunjukkan bahwa saya makan dan minum itu tidak dibolehkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, yang unik jemaah sekalian, di sini ada wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Sedangkan di sini kalimatnya kalimat fi'il amr, kalimat perintah. Kita ketahui bahwasanya kaidah dalam usul fikih itu menyebutkan apa? Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah menunjukkan sesuatu yang wajib. Sekarang pertanyaannya, makan dan minum di waktu malam sampai terbitnya fajar, apa hukumnya? Apakah hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Apa hukumnya? Ya. Maka kalau kita lihat ayat ini menunjukkan apa? Kalimat perintah. Nah, sebagian orang kalau dia belajarnya tidak tuntas, dia akan menunjukkan berarti wajib dong makan kalau begitu. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena kalimat perintah tersebut dilihat dari sisi berbagai sudut pandang. Kalau kalimat perintah sebelumnya tidak ada apapun, berarti itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Maka salat hukumnya wajib karena diperintahkan. Zakat hukumnya wajib karena diperintahkan. Sedangkan makan dan minum adalah sesuatu yang diperintahkan, kalimat perintah dalam ayat ini, tapi diawali dengan apa? Larangan. Apa larangannya? Tidak boleh makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Maka ketika ada satu perintah yang datang setelah larangan, maka perintah tersebut menunjukkan pada hukum asal dari perbuatan tersebut. Nah, kalau kita lihat di luar bulan Ramadan, misalkan sekarang nih, di hari-hari ini, makan dan minum di siang hari atau makan dan minum di malam hari, itu hukumnya apa bagi kita? Mubah hukumnya. Makannya mangga, kalau tidak makan ya tidak apa-apa. Maka hukumnya mubah. Hukum asal dari zatnya itu mubah. Kecuali kalau dia sertakan niat dan tujuan dari berhenti makan dan minum tersebut ataupun melakukan makan dan minum tersebut. Maka hukum asalnya adalah mubah. Ketika hukum asalnya mubah, kemudian ada larangan di waktu tertentu, kemudian tiba-tiba datang perintah. Maka perintah yang datang itu mengembalikan kepada hukum asalnya, yaitu hukum asal makan dan minum ketika matahari sudah terbenam sampai terbitnya fajar, maka hukumnya apa? Mubah hukumnya. Maka hukum asal dari makan dan minum di waktu-waktu tersebut hukumnya mubah. Kecuali kalau ada dalil lain yang menyebutkan hukum yang lain. Seperti dalil makan dan minum ketika makan sahur. Itu punya dalil tertentu lagi. Maka hukum makan dan minum di waktu sahur itu dibedakan hukumnya dengan makan dan minum selain di waktu sahur. Maka selain di waktu sahur, maka ini menunjukkan hukum asalnya, yaitu hukumnya apa? Mubah. Maka di sini kalimat perintah kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ini menunjukkan hukum yang mubah. Makanya makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, maka ini bisa membatalkan saumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimus shiyama ilal lail," dan sempurnakanlah saum kalian sampai malam hari, itu sampai maghrib.
Sekarang bagaimana pertanyaannya kalau dulu juga sempat ada pertanyaan ketika kita membahas tentang saum Ramadan ini, itu al-fitru min ajlil amal. Bagaimana hukumnya seseorang berbuka atau tidak saum disebabkan karena beralasan dengan pekerjaan yang berat. Seperti misalkan ada orang yang bekerjanya kuli panggul, dia harus menggunakan apa? Tenaganya. Dia di pasar memanggul barang-barang yang berat, kemudian setelah itu diangkat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan itu membutuhkan energi yang besar. Kalau datang bulan Ramadan terus bagaimana? Beliau, apakah boleh seseorang tidak saum disebabkan karena beralasan bekerja dengan kerja keras, kerjanya berat dan lain sebagainya? Maka Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala mengatakan, man ya'mal fil afran wal a'mal syaqah la yubahu lahum al fitr. Barang siapa yang dia bekerjanya bekerja berat, kuli panggul dan lain sebagainya, yang menyebabkan dia sulit, berat untuk melaksanakan saum karena pekerjaannya, maka la yubahu lahum, tidak dibolehkan baginya al-fitr, berbuka, dengan alasan tersebut li'annahum mukallafuna ka ghairihim bisyam, karena orang tersebut sama seperti orang yang lain, itu mukallaf, dibebani syariat untuk melaksanakan saum. Maka tidak ada keringanan bagi orang yang bekerja dengan alasan kerja kemudian dia tidak saum, tidak ada keringanannya. Lantas bagaimana solusinya kalau begitu? Kan kita bicara ada hukum, ada kenyataan. Itu solusinya gimana? Orang-orang yang bekerja dengan bekerja berat ini, terus bagaimana solusi untuk orang tersebut? Maka para ulama mengatakan, kalau seandainya dia tidak bisa meninggalkan dan menghindari pekerjaan tersebut, karena zaman sekarang juga pekerjaan berat kan sudah digantikan dengan apa? Alat berat. Sudah kuli panggul, ya udah pakai alat saja. Tapi ada beberapa pekerjaan yang memang dikerjakan oleh manusia dan itu pekerjaannya berat. Lantas bagaimana orang tersebut ketika mendatangi saumnya? Maka para ulama mengatakan dia tetap wajib untuk melaksanakan saum seperti yang lain. Ketika waktunya sahur, dia sahur. Kemudian dia menahan diri dari makan dan minum ketika terbitnya fajar. Setelah itu kemudian dia laksanakan saum. Ketika bekerja dia saum saja. Suatu saat kalau dia sedang memanggul kemudian bekerja berat, kemudian dia tidak kuat, karena kan kita berpersepsi sesuatu yang terkadang sesuatu belum terjadi. Maka kalau orang tersebut sudah memanggul beberapa kali panggulan dan kemudian dia merasa berat dengan itu, mata sudah mulai kunang-kunang, kemudian keringat yang keluar sudah mulai keringat dingin, kaki sudah mulai bergetar, maka jika sudah demikian maka boleh baginya untuk berbuka, dan hukumnya sama seperti orang yang saum kemudian di tengah-tengah dia sakit, maka hukumnya sama dengan orang yang sakit. Maka dia boleh berbuka, sebabnya apa? Karena dia tidak mampu untuk melanjutkan saumnya, maka dia berbuka, dan nanti di waktu yang lain dia akan mengqadha sebagaimana orang yang sakit. Makanya pekerjaan-pekerjaan demikian, kalau ada sisi-sisi yang dia tidak bekerja di waktu tertentu, maka ketika dia tidak bekerja itulah dia mengqadha saumnya atau di hari-hari liburnya. Misalkan ada seseorang yang bekerja ngangkut barang atau kerja keras, itu kan dalam satu pekan ada liburnya. Nah ketika libur dia saum, atau di waktu-waktu yang lainnya ketika dia libur yang ada, maka dia gantikan dan qadhakan saum tersebut di waktu-waktu yang dia tidak bekerja keras. Maka ini dibolehkan demikian, dan tidak boleh sama sekali dia meninggalkan saum dengan sebab apa? Pekerjaan. Seperti misalkan ada tukang bangunan itu kan biasanya proyeknya itu tidak terus menerus. Ada saatnya mungkin di bulan Ramadan dia sedang membangun rumah, kemudian dia bekerja dan dia sulit untuk bisa saum, dia tetap saum sekuatnya. Kalau memang sampai tengah hari dia kuatnya, ya sudah, tengah hari kemudian dia berbuka, kemudian dia hitung kalau dia batal di hari tersebut. Nanti ketika dia tidak sedang bekerja dengan kerja berat, karena bangunan juga kan tidak berat semuanya kan, biasanya beratnya itu di awal, ketika buat fondasi, kemudian buat apa bangunannya. Nanti ketika finishing itu kan lebih ringan. Ketika sedang ngecat atau bikin plester dan lain sebagainya, mungkin tidak seberat ketika dia membuat fondasi dan membuat bangunan. Maka di saat itulah dia tetap melaksanakan saum, sedangkan ketika dia mengerjakan kerjaan yang berat, maka tetap di awalnya dia harus meniatkan diri untuk saum dan memulai saum sampai pada titik dia tidak mampu melaksanakan saum, maka dia boleh berbuka ketika merasa akan muncul
sisi-sisi yang dia tidak kuat untuk saum tersebut. Walaupun secara umum biasanya kalau orang terbiasa dengan bekerja keras, biasanya dia mampu untuk saum. Jadi jangan sampai kita menempatkan diri kita di posisi mereka. Karena kita itu ngangkut semen sak saja nyeri cangkeng. Mereka itu biasa, semen 1 sak, 2 sak diangkut itu biasa. Tenaga mereka itu beda dengan tenaga kita. Maka ketika mereka saum, itu mungkin tenaganya akan berkurang, tapi tidak seperti kita. Kalau kita berkurangnya kemudian dalam keadaan tidak saum saja nggak mampu ngangkat, apalagi dalam keadaan saum. Tapi mereka mampu. Makanya kekuatan mereka itu beda dengan kita. Yang mungkin kita menganggap itu berat, tapi sebagian di antara mereka masih ada yang kuat untuk melakukan saum ketika dia bekerja di satu pekerjaan yang membutuhkan energi yang besar. Ini berkaitan dengan masalah pertama, berkaitan makan dan minum. Masalah yang kedua yang muncul, man akala aw syariba nasiyan, barang siapa yang makan dan minum sebabnya karena lupa. Makan dan minum amdan, bersengaja, maka ini pembatal saum. Tapi kalau makan dan minum disebabkan karena lupa, fasiyamuhu sahih, maka saumnya saum yang sah. Saumnya tetap sah karena lupa ini menjadi penggugur dari hal yang seharusnya melekat darinya. Maka ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak terkena hukum yang seharusnya disebabkan karena yang pertama karena lupa. Yang kedua karena apa? Al-khata', salah. Ketika dia sudah bersungguh-sungguh mencari kebenaran tapi ternyata salah. Seperti contohnya apa? Orang yang akan melaksanakan sholat, kemudian dia di satu tempat yang dia tidak tahu mana arah kiblat. Lihat matahari mendung, nggak kelihatan mataharinya. Mau nanya orang, nggak ada orang yang lewat di situ. Nyari masjid, nggak ada masjid. Dan dia khawatir waktu sholat akan habis. Pada akhirnya kemudian dia sholat dan berijtihad dalam hatinya, oh saya sholat kemungkinan kiblat ke arah sana. Kemudian dia sholat sampai selesai sholatnya. Ketika dia sudah selesai sholatnya, kemudian dia melakukan perjalanan kembali dan dia baru tahu belakangan ternyata kiblatnya bukan kiblat yang benar ketika dia sholat, tapi ternyata kiblatnya ke arah baliknya. Nah ini namanya al-khata', salah tapi disebabkan karena ada usaha untuk mencari kebenaran terlebih dahulu, tapi dia tidak mendapatkan itu. Dia terus melakukan ibadah yang dia berprasangka kiblatnya ke arah tertentu, tapi ternyata setelah beres sholat baru tahu karena kiblatnya bukan ke arah itu. Maka ini tidak dijatuhi hukuman sebagaimana orang yang bersengaja sholat tidak mau ke arah kiblat. Beda. Kemudian yang ketiga apa? Limastukrihalahu, bagi orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa itu tidak dihukumi dengan hukum tertentu. Seperti kisahnya siapa? Amr bin Al-As. Siapa? Bukan. Sumayyah bin Khayyat, dia suaminya siapa? Ammar bin Yasir, bukan Ammar bin Al-As, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat memuji Tuhan-Tuhan orang Quraisy. Maka dia dipaksa, hampir akan dibunuh. Maka dia pun mengucapkan ucapan yang diinginkan oleh mereka. Setelah itu kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengadukan hal tersebut, ya Rasulullah, saya mengucapkan ucapan yang demikian-demikian. Maka Nabi mengatakan, apakah ketika engkau mengucapkan itu karena terpaksa tersebut, apakah hatimu tetap berada dalam keimanan kepada Allah? Dia sebutkan iya, tidak ada perubahan iman saya kepada Allah. Maka Nabi SAW menunjukkan tidak masalah dengan hal tersebut. Kenapa? Karena dipaksa. Ya, 3 hal ya, 3 hal yang bisa menggugurkan seseorang dari hukum yang seharusnya. Yang pertama adalah nisyan, lupa. Yang kedua apa? Al-khata', kesalahan setelah dia berusaha mencari kebenaran tapi juga dia tidak dapatkan itu dan dia beramal sesuai dengan dzannya, prasangkanya. Dan yang ketiga adalah orang yang dipaksa. Nah, orang yang lupa di bulan Ramadan dia makan dan minum, maka tidak membatalkan saumnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang dia lupa kalau dirinya sedang melaksanakan saum, fa akala aw syariba, kemudian dia makan dan minum karena lupanya. Ketika di bulan Ramadan biasanya di awal-awal nih, orang lupa kalau dirinya sedang saum, kemudian dia makan dan minum tanpa sengaja dan tidak dihitung berapa banyak makan dan minumnya. Maka kalau dia lupa, walaupun dia habis 1 piring, mungkin nggak lupa 1 piring? Ya mungkin saja, yang namanya orang lupa.
Maka ketika dia lupa, dia makan satu piring sampai kenyang. Kemudian setelah itu baru ada orang yang beritahu, kenapa makan? Kan lagi puasa, kan lagi sahur. Dia baru teringat kalau dirinya sedang sahur ketika dia sudah menghabiskan makanan satu piringnya. Maka bagaimana kondisi sahurnya? Tetap sah. Mau banyak mau sedikit, kalau dia lupa, maka tetap dalam kondisi dia tidak batal sahurnya. Tapi jangan juga orang yang awalnya lupa, pas ingat pura-pura lupa. Duh, kagok ya karena kesaleguk. Ingin nambah lagi. Tapi dia sudah ingat, tapi dia memaksakan diri dan seakan-akan dia tetap lupa padahal dia sudah ingat, maka itulah yang menjadi pembatal bagi orang tersebut. Makanya ketika seseorang lupa, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang dia lupa kalau dirinya sedang sahur, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, fal yutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan sahurnya sampai waktu maghrib. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan dan minuman kepada orang tersebut. Jadi orang yang lupa ketika diberikan makan dan minum oleh Allah, itu adalah rizki yang Allah berikan kepada orang tersebut. Tapi jangan juga kita berpikir enak yang lupa dong kalau begitu. Yang oke. Tidak juga. Karena lupa itu kan nggak bisa dipaksakan. Ya, ketika datangnya lupa ya lupa. Ketika datangnya ingat ya ingat. Nah, ketika lupa dimaafkan, ketika ingat tidak dimaafkan. Maka ini makan dan minum disebabkan karena lupa tidak membatalkan saum. Kemudian penulis menyebutkan yufsidu siyam bi kulli ma yasilu ilal jauf an tariqil fam awul amd, yaitu batal saum dengan segala sesuatu yang masuk ke dalam jauf, yaitu rongga mulut ataupun rongga hidung. Jauf, rongga dari fam, dari mulut ataupun dari anf, dari hidung. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melewati mulut dan hidung, maka itu membatalkan saum jika itu bersengaja. Mimma huwa fi ma'nal akli wa syurbi, yang semakna dengan makan dan minum, kal ibr al maghdiyah, seperti suntikan-suntikan atau apa? Sesuatu yang dimasukkan ke dalam hidung ataupun ke mulut dengan zat makanan yang biasa orang sakit itu kan dimasukkan selang. Nah, ketika dia sakit kemudian menggunakan selang dimasukkan ke tubuhnya selang tersebut, maka ini bisa membatalkan saumnya. Ketika dimasukkan air minum atau makanan, walaupun dia gak kunyah, hanya sekedar dipakai suntikan saja, maka ini juga bisa membatalkan saumnya. Ini dari jauf ya, dari lubang buang. Sampai dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini sedikit perbedaan antara madhab Syafi'i dengan yang lainnya. Kalau dalam pendapat jumhur mengatakan semua yang masuk ke dalam tubuh kita, baik bentuknya bentuk makanan ataupun minuman, atau selain makanan dan minuman. Jadi kalaupun bukan makanan dan minuman, masuk lewat mulut kita dan hidung kita bersengaja, batal saumnya. Menyebabkan batal saumnya, walaupun bukan makanan dan minuman, kalau masuknya lewat mulut ataupun hidung. Dalam mazhab Syafi'i ditambahkan, yaitu apa? Semua lubang-lubang yang ada di tubuh kita, kalau ada yang masuk ke dalam tubuh maka batal. Contoh yang beliau sebutkan apa? Seseorang yang memasukkan obat dari duburnya. Misalkan ada orang sakit dengan sakit tertentu, kemudian memasukkan obat ke duburnya, maka dalam mazhab Imam Syafi'i itu membatalkan. Kenapa? Ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita lewat rongga tubuh, mulut, hidung, kemudian dubur. Maka ini masuk, termasuk juga apa? Bisa jadi telinga adalah rongganya, masuk ke dalam tubuh kita lewat rongga tersebut bisa membatalkan. Tapi jumhur ulama itu mentafsil, merinci kembali yang dimasukkan itu apa. Kalau yang dimasukkan itu zat makanan selain dari jalur makan, ya jalur makan kan mulut dengan hidung. Nah, selain mulut dan hidung, kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, itu ada dua kondisi. Bisa jadi membatalkan, bisa jadi tidak membatalkan. Membatalkan itu adalah ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita melewati saluran selain makanan dan minuman, tapi zat yang dimasukkan itu zat makanan dan minuman. Maka ini membatalkan saum walaupun tidak lewat mulut, tidak lewat hidung. Contohnya apa? Al-ibr al-maghdiyah, seperti suntikan-suntikan vitamin. Jadi kalau ada seseorang yang tubuhnya ingin fit, kalau makan vitamin lama di proses tubuhnya supaya cepat
si vitamin itu dicerna tubuh, diolah oleh tubuh, disuntikan. Dan biasanya itu lebih mahal, harganya mahal untuk menyuntikan vitamin tersebut. Biasanya artis-artis biar menggunakan itu. Artis yang apa namanya bekerjanya siang dan malam, dia nggak tahu waktu istirahat, nggak tahu waktu apa, tapi dia ingin tetap apa namanya menjaga kesehatan, disuntik gitu dengan suntikan. Kalau kita lebih baik apa? Makan itu selain vitamin masuk ke tubuh kita, menyebabkan kita juga enak, merasakan enak makanan tersebut. Nah, suntikan yang mengandung vitamin atau suntikan yang semakna dengan makan dan minum seperti infus kan semakna dengan makan dan minum, maka itu membatalkan saumnya. Ini kondisi yang pertama, ketika yang dimasukkan ke dalam tubuh selain dari mulut dan hidung, kalau itu zatnya semakna dengan makanan dan minuman, maka itu membatalkan saumnya. Yang kedua adalah kalau yang dimasukkan ke dalam tubuh kita bentuknya bukan makanan dan minuman, maka ini tidak membatalkan saum kita. Apakah ada yang dimasukkan ke tubuh selain makanan dan minuman? Ada. Contohnya apa? Obat, kemudian vaksin. Seperti ada seseorang yang divaksin di bulan Ramadan. Ketika tahun-tahun ketika ada COVID dulu, kemudian ada vaksin COVID yang dilakukan di bulan Ramadan. Maka MUI juga mengeluarkan fatwa tentang tidak batalnya saum seseorang disuntik di bulan Ramadan karena yang dimasukkan tidak lewat mulut dan hidung. Yang kedua apa? Zat yang dimasukkannya bukan zat makanan dan minuman, tapi itu adalah apa? Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk membuat antibodi supaya ketika nanti ada COVID masuk ke tubuh kita maka akan dibunuh oleh si antibodi tersebut. Nah, ini tidak membatalkan saumnya menurut sebagian besar di antara para ulama. Makanya nanti ketika ada orang yang cabut gigi di bulan Ramadan, cabut gigi biasanya gimana, Pak? Ada yang pernah cabut gigi? Langsung dicabut atau disuntik dulu? Suntik dulu, mau dicabut langsung mah berat, sakit. Disuntik dulu di gusi. Nah, ketika suntik di gusi, bagaimana hukumnya itu? Batal atau tidak? Tidak batal. Pertama, tidak masuk ke dalam tubuh, bukan lewat saluran makan, walaupun gigi, tapi tidak masuk sampai ke saluran makanan, tidak sampai ke lambung. Yang kedua adalah yang dimasukkan bukan zat makanan. Jadi ketika suntik di gusi untuk membuat apa namanya naon sih baal teh bahasa Indonesia kebal mah tuterak dikadek kan. Ya, ketika dia dibius bius lokal, ketika dibius lokal untuk menghindari rasa sakit, kemudian baru setelah itu dicabut. Nah, ketika mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan dengan suntikan yang tidak masuk lewat saluran makanan dan yang disuntikan bukan zat makanan, maka ini tidak membatalkan saumnya. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini, termasuk Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala. Kemudian hal yang berikutnya berkaitan dengan makan dan minum sebagai pembatal. Ma yadkhulu an tariqil fam li hajatin min mandar wal bakhakha. Jika ada seseorang yang memasukkan sesuatu dari apa namanya jalur mulutnya dengan menggunakan alat-alat seperti seseorang yang terkena asma itu punya alat tertentu, ada semprotan tertentu. Ini disebutkan apa? Bakhakha arabwi, semprotan yang masuk sampai ke paru-paru. Karena orang yang asma itu dia sesak napas karena saluran nafasnya yang terhalang oleh lendir yang apa namanya mengental. Maka yang demikian dzalika la yufsidu shiyam. Hal tersebut tidak membatalkan saum. Kok bisa tidak membatalkan saumnya? Padahal masuknya kan lewat saluran makan. Maka para ulama menjelaskan tidak, bukan lewat saluran makan. Karena seseorang yang menyemprotkan inhaler, yaitu yang digunakan untuk merontokkan si lendir yang menghalangi saluran nafas dari paru-paru sampai ke saluran nafas atasnya, maka itu yang pertama masuknya bukan lewat saluran makan, bukan, tapi saluran nafas, masuknya ke paru-paru bukan ke lambung, tapi masuknya ke paru-paru. Maka ketika disemprot sampai dihisap oleh orang yang asma itu, biasanya ketika disemprot langsung dihisap supaya masuk ke paru-parunya, bukan masuk ke perutnya tapi ke paru-paru. Yang kedua adalah yang disemprotkan itu sebagian besar itu oksigen.
Sebagian kecilnya itu adalah obat yang si obat itu bercampur dengan oksigen yang bentuknya itu menjadi apa? Mengapung. Jadi ketika disemprotkan begitu, ditarik nafas itu bisa sampai ke paru-paru. Makanya sebetulnya zat yang disemprotkan tersebut yang terbesarnya apa? Oksigen, supaya mendorong obat tersebut masuk ke paru-parunya. Makanya zat obatnya itu tidak terlalu banyak, hanya sedikit saja. Disemprotkan itu yang terbanyak oksigen yang mendorong masuk ke dalam paru-parunya dan tidak masuk ke lambungnya. Dan ini juga menyebabkan tidak batal saumnya karena dua sebab tadi. Masuknya tidak lewat saluran makan sampai ke lambungnya tidak, tapi masuk ke paru-paru. Yang kedua adalah yang dimasukkan zatnya bukan zat makanan dan jumlahnya sedikit. Kebanyakannya oksigen, sisanya adalah obat yang bercampur dengan oksigen tersebut. Maka yang demikian dikatakan oleh Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala, maka ini tidak membatalkan saum. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan pembatal saum yang dianggap sebagai pembatal padahal bukan. Itu apa? Al-kahal wal qutrah fil ain wal udhun wa nahwihima la tuftirus siyam. Beliau menyebutkan bahwasanya celak mata. Celak mata ini saya nggak tahu ya kalau orang Indonesia, karena saya tidak terlalu kenal dengan keluarga saya, tidak menggunakan itu. Celak ya, kalau wanita kan ada yang pakai celak mata ya. Itu di Saudi Arabia itu bukan cuma wanita, laki-laki juga pakai. Cara makainya gimana jam sekarang? Kalau di kita kan biasanya pakai ini, pakai pensil ya, dicoret-coret. Si matanya itu dihitamkan. Orang Saudi biasanya tidak demikian. Dia menggunakan alat tertentu, si celak itu berada di semacam batang yang kecil, kemudian dia dijepit di matanya, kemudian ditarik. Jadi si hitamnya itu bukan di bawah mata, tapi di antara katup antara mata dengan mata. Jadi si celaknya itu disimpan di alat yang kecil itu, kemudian disimpan, dijepit oleh mata, kemudian ditarik ke samping. Nah itu biasanya si celak itu ketika ditempelkan di mata itu ada rasa pahit ke lidah. Kalau ditempelkan di mata itu ada rasa pahit di lidah. Sama juga dengan tetes obat tetes mata. Obat tetes mata, kemudian obat tetes telinga. Maka ini juga diteteskan ke tubuh kita dan biasanya ada efek, yaitu apa? Rasa pahit di lidah kita. Di telinga juga begitu, mata juga begitu. Makanya dengan hal tersebut Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala mengatakan hal-hal tersebut tidak membatalkan saumnya. Li'annahu la dalila ala fasadis siyam bihima. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan kalau dua hal tersebut, yaitu apa? Celak dan juga obat tetes, itu tidak ada dalil yang menyebutkan kalau itu batal. Dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya kalaupun seandainya ada yang masuk ke dalam tubuh kita dari tetes obat mata, kita neteskan obat di mata atau kita menggunakan celak atau tetes telinga yang menyebabkan lidah kita terasa pahit, karena pahitnya lidah berarti ada zat yang masuk sampai ke lidah. Nah sekarang kenapa tidak membatalkan? Para ulama menjelaskan yang pertama, zat yang masuk itu pertama bukan lewat jauh, bukan lewat mulut, bukan lewat hidung. Makanya disebutkan tetes telinga dan tetes mata. Tetes hidung dipisahkan dari sini. Maka tetes mata dan telinga. Tetes mata itu ketika diteteskan, itu biasanya berapa tetes? Paling 1 atau 2 tetes saja. Itu kan jumlahnya sangat sedikit sekali. Dari 1 atau 2 tetes yang ditetes ke mata itu yang meresap sampai masuk ke lidah kita kira-kira berapa banyak? Sebagian kecil saja. Sebagian kecil dari obat mata tersebut mungkin masuk sampai ke lidahnya. Sangat mungkin. Tapi jumlah sedikit dari 2 tetes yang nyerap paling segimana? Sedikit sekali. Dan para ulama mengatakan yang lebih besar dan lebih banyak dari itu pun tidak membatalkan saumnya. Contohnya apa? Seseorang yang akan sholat kemudian dia berwudu dan kumur-kumur. Ketika dia berkumur-kumur, kemudian dikeluarkan airnya dari mulutnya, masih ada sisa nggak air di mulutnya? Masih. Karena ketika dia berkumur-kumur kan sisa-sisa air yang masuk ke mulut ketika dikeluarkan nggak keluar semuanya. Ada sisa-sisa yang menempel di gigi, di lidah, di rongga-rongga, itu tersisa. Tapi sisa yang ada itu membatalkan saum atau tidak? Tidak membatalkan saum. Bahkan orang yang saum tetap melaksanakan sholat dan wudu. Dan salah satu di antara wudu yang dilakukan kaum muslimin apa? Berkumur-kumur. Kumur-kumur tidak membatalkan saumnya, padahal yang tersisa itu jauh lebih banyak dibandingkan tetes mata yang meresap lewat mata sampai ke lidahnya. Bagaimana dengan yang lidah langsung berinteraksi dengan air?
maka itu lebih banyak lagi jumlahnya dan itu tidak membatalkan saum. Nah, inilah kias yang dilakukan oleh para ulama ketika beristimbat dalil bahwasanya kalau tetes mata tidak membatalkan saumnya, tetes telinga juga tidak membatalkan saumnya. Nah, beda kalau berkaitan dengan obat tetes hidung. Nah, obat tetes hidung maka untuk kehati-hatian disebutkan qutratul anf al-ihtiraz minha. Untuk berhati-hati untuk tetes hidung maka hindari ketika saum bulan Ramadan. Hindari. Kenapa? Karena itu langsung masuknya kemana? Saluran makan. Maka untuk tetes hidung sebaiknya dihindari. Walaupun khilaf para ulama berkaitan dengan hukumnya apakah batal atau tidak batal, tapi untuk kehati-hatian maka hendaklah dia menghindari. Jangan sampai tetes hidung itu digunakan ketika sedang saum, kecuali kalau dalam kondisi yang sangat urgent sekali. Maka digunakan dan pastikan tidak sampai masuk ke rongga rongga makannya. Karena hidung juga sama kan, ketika kita wudu istinsyak dan istinthar, dan Nabi SAW mengingatkan kalau sedang saum maka diperintahkan, kalau tidak saum kan digunakan istinshak dan inhithar, tapi hati-hati ketika sedang saum, jangan terlalu dalam ketika kita menghirupnya. Maka dari itu maka tetes hidung itu agak diperhatikan oleh para ulama dan hindari ketika memungkinkan untuk dihindari. Sudah masuk Isya ya, kita jeda dulu dengan adzan Isya, setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab setelah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan awalnya saum bulan Ramadan sedang hari dan ini pada bulan Syawal, sedangkan di satu sisi ada keutamaan menetapkan saum sunnah hari bulan Syawal. Dalam problematikanya itu beberapa akhwat jika melakukan qada dulu lalu melakukan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal itu, ada beberapa akhwat yang memang hari itu harus. Jadi kadang kalau mau qada dulu lalu saum sunnahnya yang 6 hari itu karena sangat buruk. Jadi lebih memilih yang saum sunnah 6 hari itu. Yang ingin bisa mengenai keutamaan puasa saum di hari bulan Syawal itu, jika melakukan saum sunnah dulu lalu mengkodok saum qadanya itu diakhirkan di bulan-bulan yang lain sampai batas bulan Syawal, apakah mendapatkan keutamaan dari hadis yang 6 hari saum bulan Syawal? Baik. Baik, berkaitan dengan saum Syawal. Itu saum 6 hari setelah Ramadan. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, man shama Ramadan, barang siapa yang dia saum di bulan Ramadan, thumma taba'ahu, kemudian dia mengikuti sittata ayyamin min Syawal, kemudian diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala apa? Qasiyamid dahr, seperti saum 1 tahun penuh. Nah, para ulama beristimbat dalil dengan dalil ini, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Para ulama yang pertama mengatakan bahwasanya saum Syawal 6 hari di bulan Syawal itu terjadi dengan syarat apa? Saum Ramadannya sempurna dulu. Karena dikaitkan Syawal itu dengan Ramadan. Barang siapa yang dia saum di bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, berarti bereskan dulu Ramadannya, baru setelah itu Syawal. Nah, bagi para ulama yang berpendapat kalau saum ini diikatkan dengan Ramadan dan harus sempurna dulu Ramadan, bagi seseorang yang memiliki uzur di bulan Ramadan, seperti wanita yang keluar darah haid di bulan Ramadan, atau orang yang sakit ketika di bulan Ramadan dan tidak saum, ketika mendatangi bulan Syawal dan dia sudah sehat di bulan Syawal, maka para ulama yang pendapat yang pertama ini maka bereskan dulu Ramadannya. Kalau qada, bereskan dulu qadanya. Bahkan para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini mengatakan untuk mengqada saumnya, saum qada itu hukumnya apa? Wajib. Saum Syawal hukumnya apa? Sunnah. Ketika ada wajib dan sunnah maka didahulukan yang mana? Wajib dulu. Makanya para ulama, sebagian para ulama mengatakan bereskan dulu Ramadannya, wajibnya selesaikan dulu. Kalau Syawalnya ternyata ada uzurnya, tidak bisa menyelesaikan saum di bulan Syawal yang
6 hari itu, maka tidak masalah. Yang penting yang wajibnya selesaikan, maka yang sunnahnya ketika tidak terlaksana pun tidak masalah karena mendahulukan yang wajib. Ini pendapat yang pertama di antara para ulama. Pendapat yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah Syawal itu adalah berbatas, waktunya berbatas. Karena 6 hari di bulan Syawal tidak akan bisa terganti selain bulan Syawal. Jadi kalau sudah di luar bulan Syawal nggak bisa saum 6 hari di bulan Syawal. Sedangkan saum Ramadan ketika dia tidak mampu saum di bulan Ramadan, mengqadanya itu muwassa', lebih luas waktunya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, ini penguat dalil untuk pendapat yang kedua. Aisyah radhiyallahu anha mengqada saum ketika dia Ramadan tidak tuntas Ramadannya, kemudian beliau baru bisa mengqada saum Ramadannya kapan? Bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Artinya apa? Berarti boleh mengqada saum selain di bulan Syawal. Berarti diakhirkan juga tidak masalah. Makanya ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua menyebutkan karena Syawal itu berbatas waktu, sedangkan saum Ramadan qadanya itu lebih luas dibandingkan Syawal, maka boleh seorang mendahulukan Syawal dibandingkan qada Ramadan. Ini pendapat yang kedua di antara para ulama. Pendapat yang ketiga di antara para ulama itu menggabungkan, dan ini pendapat yang wasitiyah, pendapat yang pertengahan, yaitu dengan merinci kondisinya. Ketika seorang wanita atau siapapun yang dia tidak sempurna saum Ramadannya, kemudian datang bulan Syawal, maka kalau dia mampu untuk membereskan dulu Ramadannya, setelah itu masih cukup waktu untuk 6 hari di bulan Syawal, maka lakukan qada dulu, setelah itu baru saum Syawal. Tapi rincian yang kedua, kalau seandainya dia tidak mampu melaksanakan qada dan Syawal di waktu yang bersamaan, disebabkan karena mungkin jumlah qadanya banyak. Misalkan sebagian wanita dalam madhab Syafi'i itu ketika seorang keluar darah haid maksimal berapa? 15 hari, setengahnya haid, setengahnya suci, minimal begitu. Nah, kalau ada seorang wanita yang sampai 15 hari haidnya, berarti setengah bulan Ramadan dia tidak saum. Kemudian dia mengqadanya di bulan Syawal, dan mengqada tidak bisa setiap hari. Ada hari-hari yang dia tidak bisa saumnya. Qadanya belum selesai, Syawal tinggal sisa 6 hari lagi. Bagaimana kondisi ini? Apakah boleh qadanya berhenti dulu, kemudian nyambung Syawal dulu, kemudian qada belakangan? Maka menurut pendapat ulama yang ketiga yang menggabungkan kondisi ini, kalau kondisinya demikian maka dahulukan Syawal. Setelah itu sisa dari qada tersebut nanti di qada setelah melewati bulan Syawal tersebut. Wallahu alam, di antara pendapat-pendapat yang ada, kalau saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga, yaitu mengklasifikasikan kalau memang tidak memungkinkan mengqada dan juga saum Syawal di bulan Syawal tersebut, 6 hari di bulan Syawal itu tidak mampu dilakukan semuanya, ya paling tidak dia bisa mendahulukan yang terbatas waktunya. Walaupun kalau dia mungkin sebagiannya diqada di bulan Syawal, sebagiannya di bulan yang lain, itu yang terbaik. Makanya dibolehkan bagi seseorang dalam kondisi tertentu itu mendahulukan saum Syawal kalau sudah mepet akan berakhir Syawalnya. Kemudian dia milih, kalau saya mengqada saum tidak akan cukup untuk Syawal. Kalau saya saum Syawal, maka qada saya belum sempurna. Maka mana yang didahulukan dalam kondisi ini? Dibolehkan bagi kita untuk mendahulukan saum Syawal, kemudian mengqada di waktu yang lain, karena Aisyah radhiyallahu anha pun itu mengqadanya sampai di bulan Sya'ban. Maka ini muwassa' untuk mengqadanya, dan kita boleh mengqada saum Ramadan tidak hanya di Syawal tapi juga di bulan-bulan yang lain, maka dibolehkan. Begitu, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Mana yang lebih afdal, membayar tentang puasa atau cukup membayar fidyah? Ya, pertanyaan yang baik sekali. Dan malam ini dominasinya akhwat namanya. Karena Ramadan banyak masalah yang perlu diselesaikan oleh akhwat. Nah, kalau bapak-bapak sudah paham, insyaallah. Nah, bagaimana kondisinya ketika seseorang hamil di bulan Ramadan, kemudian dia tidak mampu melaksanakan saum?
apakah dia mengqadha ataukah dia bayar fidyah. Berkaitan dengan ini juga jemaah sekalian, terjadi khilaf para ulama. Dan menarik ketika kita melihat pendapat para ulama, itu menarik sekali berkaitan dengan ini dan hujahnya kuat sekali di antara mereka. Pertama, sebagian para ulama mengatakan ketika seorang wanita hamil dan menyusui, ini disamakan hukumnya adalah hamil dengan menyusui, dia tidak mampu saum di bulan Ramadan. Maka sebagian para ulama menyamakan kondisi hamil itu dengan sakit. Itu apa? Sebab yang ada tapi tidak lama dan dia akan hilang sebabnya. Sakit kan begitu ya. Misalkan ada sakit sebulan, sisanya sembuh. Nah, ketika seorang yang hamil itu dimisalkan seperti itu, yaitu ada kondisi yang dia tidak mampu di saat itu, tapi nanti di waktu-waktu yang lain dia mampu. Maka sebagian para ulama menyamakan wanita yang hamil itu seperti sakit, yaitu sebabnya ada dan bisa hilang, sebab yang bisa hilang. Nah, sebab yang bisa hilang, maka para ulama mengatakan tidak ada pilihan lain kecuali apa? Mengqadhanya. Seperti orang yang sakit nggak bayar fidyah, tapi bayar qadha ketika sakitnya ada kalanya ketika dia sembuh. Karena sebabnya itu bisa hilang. Sebab dibolehkannya dia tidak saum itu bisa hilang di waktu tertentu. Maka qadha bukan fidyah. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya wanita yang hamil itu adalah fidyah dengan tanpa qadha. Karena perkataan siapa, Ibnu Umar atau Ibnu Abbas kalau tidak salah, itu mengatakan bagi al-hubla wal murdi, wanita yang hamil dan menyusui, maka dia membayarkan fidyah. Maka pendapat ulama yang kedua mengatakan fidyah dan tidak perlu untuk mengqadha, karena kalau sudah fidyah ya tidak ada qadha, kalau qadha ya tidak ada fidyah, dan tidak ada dalil yang mencampurkan antara qadha dengan fidyah. Di pendapat yang pertama qadha tanpa fidyah, yang kedua fidyah tanpa qadha. Pendapat yang ketiga, ini yang unik. Pendapat yang ketiga dari para ulama, termasuk juga ini sebagian para sahabat berpendapat dengan pendapat tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika memahami perkataan Ibnu Abbas, ketika wanita hamil dan menyusui itu membayar fidyah. Kenapa? Karena qadhanya itu sudah tidak perlu disebutkan lagi. Karena yang namanya tidak saum itu harus diqadha, tapi plus dengan fidyah. Dan ini fatwa dari Lajnah Daimah lil Ifta dari Saudi Arabia mengatakan ketika wanita dia hamil dan tidak saum, maka dia mengqadha dan juga membayar fidyah. Kenapa alasannya? Unik jemaah sekalian. Dan kita juga terkadang logikanya kuat yang dibawakan oleh para ulama. Contohnya begini, ketika kita beli makan di warung nasi padang, makanan nasi padang itu kan ada apa? Rendang, ayam bakar dan lain sebagainya. Nah, kita pesan makan nasi padang, ketika kita bayar, apa yang kita sebutkan makanan kita? Pak, makannya tadi dengan apa? Apa yang kita sebutkan? Rendang. Yang satu lagi ayam. Nasinya disebut enggak? Enggak. Kalau kita jajan makan ke nasi padang, kita nggak sebut nasinya. Tadi Pak makan sama apa? Rendang, ayam. Nasinya nggak disebut. Kenapa? Karena di nasi padang itu kalau kita menyebutkan rendang pasti plus dengan nasinya, kan namanya juga nasi padang. Plus dengan nasinya tanpa disebutkan, itu sudah plus masuk nasinya di situ sudah dihitungkan. Nah, para ulama memisalkan itu. Jadi ketika Ibnu Abbas mengatakan bagi wanita yang hamil itu membayar fidyah, karena qadha itu sudah otomatis, tidak perlu disebutkan lagi. Kayak nasi padang sudah jadi nasinya, tinggal apa namanya lauknya, tinggal disebutkan lauknya. Nah, menyebutkan tentang apa namanya, tentang fidyah ini itu sudah tambahan dari apa yang qadhanya. Karena kenapa? Karena wanita hamil itu ada kondisi yang berbeda dengan keumuman manusia. Wanita hamil itu kan dibedakan, Lajnah Daimah lil Ifta itu membedakan antara qadha saja atau fidyah saja atau qadha dengan fidyah. Kalau ada seorang wanita yang dia mampu untuk saum, kuat nih saum, tapi dia khawatir dengan janinnya. Jadi penyebab dia tidak saum itu bukan karena dia tidak mampu, mampu dan kuat saum, tapi dia khawatir janinnya tumbuhnya tidak sempurna. Karena dalam proses pembentukan janin, kemudian nutrisinya kurang, khawatir nanti anaknya ada apa-apa. Akhirnya apa? Dia tidak saum, padahal dia mampu saum. Nah, ketika dia mengqadha untuk dirinya, dan fidyah itu ada sebab-sebab di luar dirinya yang menyebabkan dia tidak saum, yaitu apa? Janinnya. Makanya para ulama pendapat yang ketiga mengatakan wanita hamil yang dia khawatir
karena janinnya akan terjadi apa-apa, sedangkan dirinya kuat untuk saum. Jadi sebab tidak saumnya bukan karena dia lemas, pusing, bukan. Dia kuat untuk saum tapi khawatir dengan janinnya. Maka para ulama mengatakan, termasuk Lajnah Daimah lil Ifta mengatakan dia wajib mengqadha untuk dirinya dan membayar fidyah karena sebab dia tidak saumnya bukan sebab dalam dirinya, bukan dirinya tapi dari luar dirinya. Luar dirinya maksudnya ada sebab faktor-faktor lain yang menyebabkan dia tidak saum. Nah ini membayar fidyah dan juga qadha. Wallahu alam, di antara pendapat yang ada sejauh ini pendapatnya memang kuat seluruhnya, tapi sampai saat ini saya masih condong kepada pendapat yang kalau diqadha ya qadha ketika mampu, tapi kalau tidak mampu maka dia bayar fidyah, maka cukup dengan fidyah tanpa mengqadhanya. Walaupun pendapat yang ketiga sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut kuat juga dan itu lebih berhati-hati. Cuman Allah alam dari sisi pendalilan yang ada sejauh ini yang saya baca pendapat para ulama, saya lebih condong kepada pendapat yang tidak menggabungkan antara qadha dengan fidyah. Jadi kalau sudah fidyah ya fidyah, kalau qadha ya qadha, tanpa juga mengecilkan pendapat yang ketiga ini, karena pendapat yang ketiga hujahnya kuat. Hanya hujah yang kuat ini memang dalilnya diperselisihkan juga oleh para ulama. Jadi kasus demi kasus akan berbeda satu dengan yang lainnya. Sejauh ini wallahu alam kalau saya mengikut pendapat para ulama, kalau sudah diqadha ya sudah tidak perlu fidyah. Kalau fidyah berarti tidak perlu diqadha. Nanti yang menentukan siapa yang wanita mana yang qadha, mana yang fidyah, nanti kasus demi kasus berbeda. Ada wanita yang masa hamilnya memang full 1 bulan tidak mampu saum. Ada yang seperti itu. Wanita hamil tidak mampu saum 1 bulan penuh. Yang seperti ini kalau mengqadha berat. Karena kondisi ketika dia tidak saum karena memang fisiknya tidak mampu untuk saum. Kalau dia sedang hamil tidak mampu saum, kemudian nanti setelah melahirkan juga dia menyusui dan berat untuk mengqadhanya, maka dalam kondisi ini dia membayarkan fidyah. Tapi ada sebagian wanita ketika dia hamil dia kuat untuk saum dan dia mungkin batal sekitar 3 hari atau 4 hari atau 6 hari. Nah kondisi yang demikian maka kondisi yang dia bisa mengqadha. Makanya bagi wanita yang hamil kalau dia mampu untuk mengqadha maka itu yang terbaik. Kalau seandainya berat mengqadha karena kondisi ketika menyusui, fisiknya dan lain sebagainya, maka bolehlah bagi dia untuk membayarkan fidyah. Begitu, wallahu a'lam. Sudah cukup? Baik, alhamdulillah waktu sudah habis. Kita akan melaksanakan sholat isya insyaallah, dan hari ini pertanyaan diwakili oleh ibu-ibu saja. Nanti bapak-bapak boleh ngobrol setelah ini, kalau ada pertanyaan boleh nanti setelah ini kita duduk-duduk sambil ngobrol santai, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan nanti. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.